Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Pesantren, podcastnya SMK Raudhatul Muqtadiin Balikambang, Jepara. Berbagi ilmu, luaskan wawasan, sebarkan inspirasi. Bersama saya, Fatia. Hari ini kita ada di program tamu spesial, bener ya? Iya, program tamu spesial. Dan di sini saya sudah menghadirkan perwakilan dari Intel Channel Partner. Beliau adalah Bapak Teguh Suparyanto, menjabat sebagai IT konsultan dari PT Dinartech Share E. Halo Bapak Teguh. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak ya. Bagaimana nih Pak Balikambang nih? Wah, ini alhamdulillah cerah ini. Panas cerah ya Pak? Ya, cerah ini. Nih ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kan bagian dari apa tadi ya? Partner Intel Partner. Oh, Intel Channel Partner. Iya. Nah, itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu ceritakan sedikit di dalamnya itu ada apa aja? Oke, siap. Ya. Jadi perusahaan kami PT Dinartech Share itu ini adalah channel partner resminya dari Intel gitu. Kebetulan kami dengan Intel itu sudah kerjasama sudah sangat lama gitu ya. Dimulai dari tahun 2005 ya, sampai sekarang begitu. Nah, karena kami sudah lama tadi kemudian dapat kepercayaan dari Intel gitu. Salah satunya menjadi channel partner resminya begitu. Nah, salah satu di dalamnya itu selain berkaitan dengan produk gitu ya, produk-produknya Intel begitu, Iya. itu juga ada divisi lain, yaitu divisi edukasi gitu. Nih, Itu soalnya nih Pak ya. Intel Education gitu. Soalnya yang kita tahu yang namanya Intel itu kan komputer ya Pak ya. Iya, Iya enggak? betul. Oh, ternyata di dalamnya itu selain ada komputer atau berbasis komputer, ternyata ada program education. Ya, ada namanya Intel Education. Itu ada. Intel Education. Jadi divisi apa istilahnya edukasi dari Intel itu sebenarnya punya begitu. Baik. Ya, ini yang jarang orang tahu. Betul. Gitu. Saya juga baru tahu nih Pak. Gitu. Terus ngomong-ngomong nih Pak, bagaimana sih kalau seandainya ngomong tentang educational berarti kan berhubungan dengan tentang pendidikan. Ya, betul. Bisa sedikit cerita Pak, apakah ada keterkaitan dengan kurikulum kah atau apa? Bisa diceritakan sedikit itu? Ya, baik. Jadi kami itu biasanya kerjasama juga dengan di pendidikan, khususnya di dunia pendidikan begitu ya. Itu nanti bisa membuat program bersama gitu ya. Ada program. Dalam hal ini biasanya kami itu kerjasamanya dimulai dari sinkronisasi kurikulum gitu. Ya, karena tadi masih nyambung dengan bagian yang Intel Education-nya tadi begitu. Iya. Nah, di situ kerjasamanya itu mulai dari yang pertama sinkronisasi kurikulumnya begitu. Iya. Jadi setelah kita ketemu dengan pihak mungkin sekolah begitu ya, mudahnya begitu. Kemudian kita nanti ngobrol-ngobrol bedah kurikulum gitu, mana nanti yang ini masih sesuai, mana yang perlu dicek lagi gitu. Ini masih sesuai dengan kondisi sekarang atau tidak begitu. Nah, itu sebenarnya dimulai dari sana. Nah, setelah nanti ketemu kurikulumnya itu jadi, kemudian nanti beranjak lagi ke penyiapan SDM-nya. Nah, SDM-nya ini dimulai dari penyiapan dari guru dan juga nanti dengan siswanya begitu. Nah, gurunya ini nanti akan dilatih oleh tim kami begitu ya. Yang tadi menyesuaikan kurikulum yang sudah disusun bersama tadi. Baik. Begitu. Habis itu setelah gurunya itu nanti siswanya begitu. Nah, karena nanti yang kan harus gurunya dulu ini, kan nggak mungkin dari siswanya dulu kan. Jadi gurunya pinter dulu, tanda petik ya, maksudnya bisa dulu, baru nanti dengan siswanya. Begitu. Seperti itu. Lalu kalau seandainya tentang pendidikannya juga nih Pak, apakah hanya bekerja sama dengan, kan khususnya SMK nih Pak, ya kita ngomong tentang SMK.
apakah hanya berpartner dengan sekolah-sekolah yang kejuruan saja atau bisa dengan sekolah lainnya? Ya, baik. Kalau konsep di kelas industri itu kan hanya memang dengan SMK saja. Ya, baik. Tetapi di pelaksanaannya kita memang tidak hanya dengan SMK. Kita dengan semua jenjang pendidikan kita bisa begitu. Dengan semua jenjang pendidikan. Baik. Lalu sekolah kita ya, apalagi jurusan teknik komputer jaringan ini ya Pak ya, sudah menggunakan kelas industri. Di sini apa saja sih Pak kelas program industri itu? Ya, tadi sebenarnya dimulai dari tadi awalnya itu yang saya sampaikan tadi dimulai dari sinkronisasi kurikulum. Oh gitu. Ya, itu dari itu. Kemudian setelah tadi menyiapkan guru, kemudian siswanya begitu. Juga yang berikutnya harus menyiapkan untuk standarisasi alat-alatnya begitu. Itu nanti termasuk bagian itu juga. Baik. Nah, berarti untuk menunjang program kelas tersebut itu harus ada sarana dan prasarana juga Pak yang kita butuhkan? Ya, tentunya harus gitu. Terus apa aja sih Pak kalau seandainya kita butuhin prasarananya nih? Ya. Selain untuk guru tadi kan pelatihan-pelatihan ya Pak ya. Untuk siswanya juga diberikan pelatihan dengan cara PKL. Ya. Bisa ya Pak ya? Ya, sebenarnya kalau yang siswa itu bukan hanya nanti PKL saja, gitu. Tetapi nanti juga ada materi-materi yang istilahnya bisa kita sampaikan ya. Bisa. Jadi bukan hanya istilahnya magang, tetapi memang di situ kami nanti juga bisa menyampaikan juga khusus dengan siswa gitu. Oh gitu. Jadi nanti di materi terutama kalau ini kan ngomongin untuk jurusan TKJ ya. Iya gitu. betul. Salah satunya nanti di materi seperti di networkingnya gitu atau jaringannya itu nanti juga siswa tadi bisa istilahnya belajar di kami begitu. Nanti kami ada materi-materi untuk yang kita siapkan sehingga nanti siswa itu untuk jurusan TKJ tadi proper di networkingnya. Gitu. Lalu untuk yang sarana prasarananya tadi Pak? Oh ya. Untuk sarana dan prasarannya salah satu yang perlu disiapkan karena kalau TKJ kan mesti ada komputer ya. Ya mestinya komputernya dong. Paling penting komputer. Ya karena itu nanti yang akan dipakai untuk sebagai praktek ke siswa, baik nanti di pelajaran di materi di komputernya sendiri maupun di networkingnya kan mesti butuh komputer. Iya. Selain nanti komputer juga butuh istilahnya perangkat-perangkat jaringannya begitu. Nah, paling mudah aplikasinya yaitu nanti di lab itu disiapkan ada komputernya dan ada nanti jaringannya. Itu mudahnya seperti itu karena nanti prakteknya itu lebih banyak nanti ada di lab. Seperti itu. Yeah. Baik, lalu untuk materi-materi kekinian Pak yang bisa diangkat di sekolah jurusan TKJ ya, apalagi jurusan TKJ lah, SMK jurusan TKJ ini apa aja nih Pak? Ya, baik ini kalau kami biasanya kan juga bukan hanya dengan sini ya, kita juga di sekolah-sekolah lain juga begitu. Salah satu yang sekarang ini kan yang bisa diangkat salah satu materi-materi berkaitan dengan robotik gitu ya. Robotik. Jadi nanti kalau robotik ini nanti terdiri dari dua bagian. Jadi ada nanti codingnya, pemrogramannya, kemudian nanti sama alatnya. Jadi kan lebih banyak nanti menggabungkan itu. Itu kalau ini juga nanti bisa istilahnya dipelajari lebih dalam gitu. Itu menjawab tantangan-tantangan yang saat ini gitu ya. Yang sedang ada. Ya, itu salah satunya yaitu di codingnya begitu ya. Jadi coding ini apalagi ini program pemerintah kan juga saat ini mulai menggerakkan menggerakkan coding itu. Sebenarnya boleh tahu nggak sih Pak? Yang saya tahu nih ya untuk materi coding awal ketika anak-anak itu kan cuman kayak suitable tuh mencocokkan gitu Pak. Ya kan mencocokkan ini. Lah kalau untuk yang anak SMK itu bagaimana tuh codingnya? Bisa kasih nggak gambaran sedikit gitu loh? Ya kalau untuk jenjang maksudnya arah ke profesional, codingnya nggak bisa yang pakai kayak tadi ya. Begitu. Gitu. Berarti itu hanya latihan ya. Saya tahunya kan coding itu latihan anak-anak kayak begitu gitu. Ya, jadi nanti menggunakannya ya sebuah aplikasi software ya. Software begitu. Nah, nanti softwarenya juga disesuaikan nanti kebutuhannya ini untuk apa begitu. Nanti akan disesuaikan untuk softwarenya begitu ya. Oh gitu. Gitu. Yang paling mudah ya kalau mungkin ini ya web itu ya contoh ya. Itu kan juga coding juga ya. Iya kan gitu. Termasuk coding itu web misal gitu ya. Di HP kita itu kan sebenarnya aplikasi yang ada di HP kita hasil dari coding. Kan, gitu. Nah, itu lah nanti
Istilahnya disesuaikan tadi kebutuhannya. Iya. Kalau untuk web kan berarti yang berkaitan dengan aplikasi di webnya, begitu. Kalau intinya, nanti di software berarti untuk softwarenya, bahasa pemrogramannya nanti disesuaikan untuk gitu. Untuk menciptakan hal-hal baru ya, sebenarnya coding itu dibuat ya Pak ya. Iya. Betul Sekarang ya. kan marak sekali kan. Iya gitu. betul. Contoh e-commerce kan banyak, itu Iya. juga hasil dari coding. Oh, seperti itu juga. Baru tahu deh. Baik, yang terakhir nih Pak ya. Ya. Jika kita berminat untuk bermitra dengan Intel, tentunya di bawah naungan perusahaan perusahaan PT Dinar Teh Syar'i, itu kita harus bagaimana Pak? Ya, mudah sih. Mudah, gimana? Intinya nanti tinggal bisa kontak ke Menghubungi saya, begitu ya. jenengan. Ya, kemudian nanti kita bisa, awalnya biasanya ketemu dulu dengan tim ya di sekolah gitu. Paling tidak biasanya dengan kurikulum gitu. Dan bagaimana caranya ketika bertemu dengan jenengan nih, kalau seandainya ada sekolah-sekolah lain yang berminat untuk bermitra dengan Bapak Teguh. Nah, nanti bisa ini dikasih kontak saya saja. boleh ya, nanti bisa dibaca di bawah layar kalian masing-masing. Oke, siap. Gitu. Baik. Nanti dikasih kontaknya. Oke. Gitu. Nanti bisa menghubungi saya. Setelah itu nanti kita bisa ketemu terlebih dahulu. Biasanya ketemu di awal itu kita ketemu dengan minimal dengan kurikulum gitu ya. Kurikulum. Karena umumnya kalau nanti ini dengan SMK berarti dengan orang jurusan gitu ya. Itu. Nah, setelah nanti ketemu kita ngobrol-ngobrol lah di situ gitu ya. Ngobrol-ngobrol di situ, kemudian nanti biasanya akan kesepakatan bersama untuk jadwalnya. Kapan nanti kita bisa ketemu bersama. Nah, dari situ kita nanti mulai gitu. Itu yang pertama. Jadi istilahnya nanti yang di awal itu yang tadi saya sebut sinkronisasi yang pertama gitu. Baik. Nah, dan kemudian yang kedua harusnya setelah nanti sinkronisasi pertama dengan jurusan tadi selesai gitu ya, harusnya nanti pihak jurusan ini juga harus bersosialisasi ke yang lebih luas, yaitu satu sekolah gitu. Karena ini kaitannya nanti dengan guru-guru di normatif adaptif ya gitu. Itu bisa nanti akan menyesuaikan materi pelajarannya. Jadi misal matematika ini yang nanti dibutuhkan di industri seperti ini, mungkin matematikanya yang lebih spesifik itu, bahasa Inggrisnya juga nanti seperti itu, bahasa Indonesianya juga nanti seperti itu. Pelajaran agama nanti juga lebih spesifik yang dibutuhkan dari industri. Oh, misalnya ini nanti contoh saja, misal ini nanti pelaksanaannya, misal ada yang kerjasamanya anak ini nanti prakteknya itu di tengah laut. Nah, ini contohnya, sholatnya nanti bagaimana, dan lain-lainnya. Ini kan perlu sinkronisasi yang tadi dengan betul. Bukan hanya dengan jurusan, tetapi juga dengan guru-guru normatif dan adaptif. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Pak. Ada nggak sih program terbaru dari PT Dinar Teh Syar'i yang dinaungi oleh Bapak ini? Baik, terima kasih. Untuk yang baru ini, yang mungkin baru kita mulai dari tahun kemarin ya, 2024, kita betul di konsen di ini untuk kita sekarang ini punya sebuah aplikasi yang ditujukan khusus untuk di dunia pendidikan. Gitu ya. Dunia pendidikannya itu bisa meliputi nanti bentuknya sekolah dan pondok pesantren atau yang berbasis boarding gitu. Boarding. Nah, program ini kita kasih namanya Smart gitu ya. Smart System. Smart gitu. System. Nah, di dalam nanti aplikasi yang kita kembangkan ini itu di dalamnya nanti sudah mencakup umumnya yang terjadi di sekolah ya. Dari absensi misal dari absensi ya, nanti bentuknya ini sudah digital, nanti menggunakannya kartu gitu ya. Jadi kartunya ini seperti kartu e-money atau kartu e-tol itu, jadi nanti bisa nanti absensinya menggunakan itu langsung tap gitu ya Pak. Gitu itu. Jadi itu kemudian nanti itu dari presensinya gitu ya. Kemudian nanti dari pembayaran itu juga nanti di dalam aplikasi itu sudah, jadi orang tua itu nanti juga sudah bisa mengetahui kewajibannya nanti apa saja, itu sudah muncul dari di dalam istilahnya HP-nya orang tua begitu. Berarti ketika anak jajan
anak jajan apa tap, orang tua langsung adain ya, notifikasi. ada notifikasi bahwa ini jajan, misal di jajan, kantin. oh begitu Pak. Di kantin 1 misal, kantin 2 itu akan ketahuan gitu. Akan ketahuan dia jajan habis berapa, jajan apa itu kelihatan. Bisa nih kok. Bisa ketahuan gitu. Keren banget ya zaman sekarang. Nah, nanti di pembayaran juga sama. Jadi menu tadi ada menu misalnya tagihannya atau kewajibannya, begitu nanti orang tua melakukan pembayaran, ini dari mana saja, tidak harus datang ke sekolah. Dari mana saja, asal terkoneksi dengan internet, maka nanti sudah bisa melakukan pembayaran. Gitu. Berarti kartu itu bisa diisi dengan uang, Pak? Betul, bisa diisi dengan uang. Bisa ada di-top up. Adminnya nggak, Pak, nih? Kalau admin, nanti di sekolah nanti ada. Jadi program ini sebenarnya untuk efisiensi. Oh gitu. Efisiensinya satu dari efisiensi waktu gitu ya. Misal kita ngomongin yang tadi kaitannya dengan pembayaran ya. Iya. Pembayaran itu kalau nanti ada admin ya, itu misal sekolah seperti di Balai Kambang sini dengan jumlah santri yang segitu banyak begitu. Itu kira-kira butuh berapa admin? Wah, banyak banget. Ya, misal dari SMK, dari MTS, dari nanti Politekniknya, itu belum putra-putrinya kan begitu. Itu kira-kira butuh berapa admin? Tapi nanti dengan sistem ini itu mungkin cukup 1 atau 2 orang saja, gitu. Itu dari sisi sisi nanti tenaga pengelolanya, begitu. Dari sisi efisiensinya, karena nanti ini sudah bentuknya digital, maka mau mengetahui misal hari ini itu ada pemasukan berapa, itu tinggal dilihat, kan sudah langsung ketahuan. Tapi kalau manual, wah, rekap dulu. Ini masuk berapa ini? Betul. SPP berapa misal gitu. Nanti yang lain berapa? Kan perlu rekap. Apalagi kalau ini ada tempatnya berbeda-beda ya di sini. Nah, kalau nanti pakai sistem ini enggak langsung dari satu aplikasi saja gitu. Dari dashboard admin misal nanti sudah langsung ketahuan hari ini masuk berapa. Ting gitu. Mau dari pihak sekolahnya sendiri, kemudian pihak yayasan itu mau melihat langsung. Langsung bisa ya Pak ya. Nah, kemudian karena ini bentuknya aplikasinya ini nanti terintegrasi di handphonenya orang tua. Di orang tua masing-masing. Maka tadi orang tua orang tua melakukan pembayaran nanti sudah ada istilahnya buktinya gitu. Kalau di sekolah datang, sekolah yang nyiapin bukti itu. Nah, kan gitu. Kalau ini sudah nanti bisa di-download juga di lewat aplikasi di handphonenya. Jadi begitu. Orang tua juga bisa mengatur keuangan anak sendiri. Anak mau hari itu habis berapa juga bisa ya Pak ya? Nah, kalau yang mengatur misal tadi yang kaitannya dengan istilahnya jajan ya, misal di kantin tadi, itu bisa di-setting nanti. Bisa juga. Bisa di-setting. Jadi misal sehari ini habisnya berapa? 20.000 gitu misalkan nih Pak. Untuk hari ini anak pokoknya habisnya 20.000, 15.000. Ya, itu bisa. Bisa. Dia kalau mau ngetap lagi nggak bisa? Nggak bisa. Karena sudah tadi maksimal hanya misal 15 atau 20. Wah, keren Pak. Sehingga tadi kan orang tua juga bisa ngontrol ini. Iya betul. Ya, kan, gitu. Iya betul. Kalau nanti loss, wah ini uang berapapun habis. Iya betul gitu. Sekali. Baik. Gitu. Nah, kemudian nanti ada fitur-fitur lain selain tadi misal presensi, kemudian nanti ada pembayaran. Untuk sekolah yang berbasis boarding tadi itu ada fitur di dalamnya, misal kalau yang ini seperti pondok pesantren ya, ada fitur mungkin tahsinnya gitu. Jadi perbaikan bacaan itu nanti ada fitur itu. Jadi orang tua nanti juga tahu langsung begitu nanti selesai anak melakukan tadi misal perbaikan bacaan, maka orang tua di HP-nya ada notifnya. Langsung kelihatan. Ya. Kemudian ada fitur tahfidz di dalamnya. Misal hari ini anak atau santri tadi sudah setoran hafalannya gitu. Maka nanti di HP-nya orang tua juga sudah langsung ketahuan di situ. Oh, hari ini sudah setoran ini. Jadi tiap hari orang tuanya bisa pantau begitu. Berikutnya lagi misal karena ini berbasis pondok kan begitu, ada hafalan hadis misal begitu ya. Itu juga ada fiturnya juga di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya ada fitur izin begitu ya. Nah, misalnya nanti izin nanti bisa juga orang tua melakukan izin, misal kalau misal santri atau siswanya ini tinggal bersama orang tua begitu ya. Tapi kalau misal ada di pondok kan mungkin lewat admin ya. Iya gitu. Betul. Itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah istilahnya menarik ini ada fitur pengumuman dan catatan BK begitu. Sehingga biasanya kalau sekolah mau ngasih pengumuman kan buat surat itu. Iya. Yang nanti terus dikirimkan, di-share di grup gitu ya. Kalau ini nanti cukup di-upload di aplikasi itu. Tersebut. Orang tua sudah langsung tahu itu suratnya apa begitu.
gitu. Itu bisa misal seperti itu, pengumuman-pengumuman yang sifatnya umum gitu. Iya. Kemudian yang tadi yang catatan BK begitu ya, itu dari BK tiap hari kan ada ini tugasnya ada kan evaluasi, gitu. ada apa ya. Itu langsung bisa nanti per siswa itu nanti langsung kasih istilahnya catatan di tadi data siswanya gitu. Seperti itu. Otomatis nanti orang tua dari rumah kan langsung tahu. Sudah tahu gitu, anak kan. saya melakukan pelanggaran ini. Misal gitu. Anak saya mempunyai prestasi ini, bisa gitu betul, ya Pak ya. Iya, langsung dikasih catatannya di sana. Bisa gitu. langsung. Ini yang sekarang ini kita kembangkan begitu ya, karena kita juga memang dari dulu kita salah satunya itu konsen di dunia pendidikan gitu. Baik. Nah, semoga dengan aplikasi ini nanti bisa sangat membantu ini sekolah dan pondok gitu kan. Tadi paling tidak efisiensinya kan. Iya gitu. betul. Efisiensinya mempermudah kita semua dalam segala halnya ya Pak betul. ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Teguh atas kehadirannya mau mampir ke podcast pesantren. Untuk semuanya jangan lupa saksikan terus podcast pesantren karena kedepannya akan ada topik dan bintang tamu menarik lainnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih. Terima kasih.